Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer ya bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 5 ya dan kita akan membahas mengenai color, JavaScript, head dan entities. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ya, di sini kita yang pertama akan membahas mengenai color, ya warna. Nah, pada pemrograman ya pewarnaan dilakukan dengan menggunakan kode. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nih mau menggunakan pewarnaan dalam website, nah itu menggunakan kode, ya. Nah, bagi kita yang sudah terbiasa nih dengan desain komputer, nah kita ya tentu tidak asing lah ya dengan beberapa kode, ya, kode-kode warna. Nah, ada beberapa tipe kode warna yang biasanya digunakan di dalam pemrograman komputer, yaitu berbentuk heksadesimal, ya, lalu RGB, RGBA, HSL, dan HSLA. Nah, heksadesimal tersusun dari kombinasi huruf dan angka dengan diawali ya dengan tanda pagar ya. Sedangkan RGB terdiri dari 3 bagian angka yang terpisah oleh tanda koma. Kode warna pada HTML menggunakan HTML triplets ya. Setiap 2 digit kode melambangkan warna-warna merah, hijau, biru. Nah, itu dia. Nah, ini pemahaman dari color ya. Nah, selain menggunakan kode warna, kita juga dapat menggunakan generator ya untuk menentukan kode warna apa saja yang bisa digunakan. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Seperti W3 School ya. Ada Colors and Skill Share dan HTML Color Code. Nah, ini beberapa opsi yang bisa digunakan sebagai generator warna ya yang disediakan oleh beberapa website. Nah, selanjutnya ini JavaScript nih ya. JavaScript ya merupakan bahasa pemrograman ya yang menjadikan website Anda lebih hidup dan menarik. Nah, ini ketika teman-teman nih menggunakan JavaScript, wah ini website ini menjadi lebih hidup ya dan menarik karena ini ya poin penting juga ya, salah satu poin penting dalam kita membangun sebuah website. Bagaimana website itu menjadi lebih hidup ya, mudah berinteraksi ya dengan user gitu kurang lebih ya, dapat dipahami gitu dan menarik tentunya. Bahasa ini berbeda dari bahasa HTML dalam kurung yang mengatur konten dan CSS dalam kurung yang mengelola layout. Berbeda dari PHP, bahasa pemrograman ini berjalan di perangkat pengunjung situs kita nih ya, dan bukan di server. Proses penyusunan dan desain JavaScript hanya menghabiskan waktu 10 hari nih. Ini kurang lebih sedikit sejarahnya ya. Hanya menghabiskan waktu 10 hari oleh Brandon H, seorang karyawan Netscape ya pada September 1995. Nah, awalnya nama bahasa pemrograman ini adalah Mocha, kemudian menjadi Mona, lalu LiveScript sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript. Nah, jadi ini sedikit sejarah bagaimana JavaScript itu terbentuk ya. Versi pertamanya hanya digunakan di kalangan Netscape saja dulu ya, dengan fungsionalitas yang terbatas. Namun, bahasa ini terus dikembangkan oleh komunitas developer yang selalu menggunakan bahasa pemrograman ini. Nah, ini beberapa kelebihan dari JavaScript. Yang pertama, kita tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Lebih mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya. Proses pencarian ya dan penanganan error atau kesalahannya lebih mudah. Dan yang keempat, bisa berfungsi sebagai elemen halaman web atau event tertentu. Misalnya klik atau mouse over. Dan yang kelima, bisa berfungsi di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Nah, ini ada juga kekurangan JavaScript itu. Yang pertama, berisiko tinggi terhadap eksploitasi ya.
Lalu bisa disalahgunakan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Yang ketiga, tidak semua browser dan perangkat selalu mendukung bahasa pemrograman ini. Lalu JS Code ya, snippet agak banyak ya. Dan yang kelima, bisa dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Nah, ini head nih ya. Ini head adalah elemen HTML yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan metadata atau informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman web tersebut. Elemen ini sangat penting dan menjadi salah satu syarat minimal dalam struktur global HTML yang ada di W3C. Ya. Nah, teman-teman bisa memahami ya penulisan teksnya itu seperti apa mengenai elemen HTML ini. Lalu ada entities ya, HTML entity atau bisa disebut dengan entitas HTML. Adalah karakter dicadangkan dalam bentuk teks dapat dipanggil atau dideklarasikan dengan menggunakan tanda pembuka ya dan atau icon seperti kode gini ya, dan ya, singkatan itu ya, diakhiri dengan tanda titik koma ya yang memiliki arti atau dapat diterjemahkan oleh web browser menjadi bentuk karakter lain. Ya, ini beberapa fungsi simbol di HTML nih ya. Simbol-simbol pada HTML biasanya digunakan untuk membuat logo copyright ya yang diletakkan di bagian footer di bawah ya. Dapat juga digunakan untuk menghias navigasi bar atau tampilan web yang lainnya ya, bisa menjadi buat penghias juga nih ya, untuk menghias navigasi bar. Lalu simbol pada HTML sangat bermanfaat apabila Anda ingin menampilkan suatu perhitungan atau sebuah rumus gitu ya. Lalu menampilkan suatu perbandingan atau logika pada file HTML. Baik, untuk pertemuan kelima ini saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.